channel Robin Novindra, CMK Cabai Loker. Baiklah, di sini kita kembali mereview tentang tanaman cabai yang telah terkena herbisida ataupun racun rumput beberapa hari yang lewat, kalau tidak salah 10 atau 15 hari yang lewat. Telah kami coba untuk mengobatinya dengan menggunakan asam amino dan ditambah dengan unsur mikro. Alhamdulillah, berkemungkinan besar harapan kita dan besar harapan kami bahwa ini akan bisa pulih kembali dengan menggunakan asam amino. Mari bersama-sama kita lihat bahwasanya tanaman cabai yang telah kena racun tersebut ini semuanya telah gosong, hangus semua pucuknya. Ini boleh kita tengok. Tetapi setelah aplikasi asam amino 2 kali, tunas-tunas baru mulai bermunculan. Nih suatu contoh. Nah, tunas-tunas baru itu akan bermunculan dan memang sih pucuknya telah habis, gosong, kayak kebakar semua. Terus kita tengok ini pas di spot dimana kami mereview di part yang pertama. Nah, ini part yang kedua, boleh sama-sama kita saksikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran dan pengalaman bagi kita semua. Kenapa kita harus menggunakan asam amino? Karena asam amino itu adalah suatu nutrisi yang bisa memulihkan, pertama stres, kena angin, yang kedua bisa kelebihan unsur hara atau keracunan unsur hara, dan yang ketiga juga bisa untuk pemulihan atau pengobatan dari tanaman cabai yang telah kena herbisida. Asam amino suatu nutrisi yang bisa masuk ke dalam jaringan tanaman, yang bisa masuk ke dalam tubuh tanaman itu, dan dia akan bisa, istilahnya dia akan bisa menguatkan daripada tubuh tanaman itu yang kemarin kena racun rumput atau kena herbisida. Nah, ini suatu pembuktian bahwasanya kami pemakaian Ampower sudah 3 kali aplikasi. Terakhir kami pakai tadi, penyemprotannya sudah selesai. Kami mulai dari jam 6 tadi. Ini yang ketiga, berarti itu penyemprotan hari ini mungkin belum bereaksi. Penyemprotan di 2 kali sebelumnya, kami interval 4 hari 1 kali penyemprotan. Biasanya kami nyemprot itu di 1 minggu 1 kali. Ini karena tanaman cabai itu telah terkena herbisida, telah terkena racun rumput, maka kami menyemprot di 4 hari 1 kali penyemprotan dan menggunakan asam amino dengan dosis per 16 tangki itu di 200 gram. Itulah yang kami lakukan. Nah, pucuk-pucuk yang keluar memang ini telah hangus, gosong, kayak kebakar, dan pucuknya keluar di pada ruas tanaman cabai itu. Kenapa? Karena asam amino itu telah bekerja dari akar sampai ke seluruh jaringan tanaman. Asam amino itu telah menyebar ke dalam, dia memperkuat, dia memperbaiki struktur-struktur jaringan-jaringan tanaman cabai yang telah rusak karena herbisida itu. Dia akan beransur-ansur memulihkan kembali untuk mengobati, ibaratkan manusia. Darah yang mengalir di dalam tubuh manusia itu akan dicuci oleh asam amino tersebut yang ada di dalam jaringan tanaman tersebut. Maka insya Allah kami ini akan tetap mereview. Ini suatu pengalaman yang sangat berharga bagi kita semua. Mudah-mudahan ini bisa jadi bermanfaat. Ini di awal juga kami mengatakan cabai ini terkena racun rumput ataupun herbisida itu hampir di 60%. Sekarang boleh kita lihat. Semuanya, bagi yang tidak terlalu parah, dia telah begitu mengeluarkan pucuk yang bagus. Bagi ini spot yang terparah yang kena herbisida tersebut, mudah-mudahan ini akan bisa pulih kembali dan akan bisa mengeluarkan hasil produksi sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi memang
saya yakin ini waktunya pasti akan tertunda karena tanaman itu telah terserang dari terkena daripada herbisida ataupun rancu rumput. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Kembali kami ulangi, pemulihan daripada tanaman cabai yang kena herbisida ataupun kena racun rumput itu sangat cocok menggunakan asam amino. Apapun itu asam aminonya itu sangat cocok. Nah, berkebetulan kami memakai AM Power. Itu telah menggunakan 3 kali aplikasi. Tadi kami juga memberikan AM Power dengan dosis 200 gram per 16 liter 16 tangki dan 16 liter air. Itulah yang kami jadikan. Jadi di sini kembali kami ulangi, untuk memulihkan, untuk kembali mengobati daripada tanaman yang telah terkena herbisida atau yang diserang hama penyakit yang begitu mungkin telah diambang batas, pucuknya telah habis kayak kebakar, gosong semua, dan juga bisa untuk pemulihan daripada overdosis insektisida atau keracunan nutrisi. Itu fungsi osaminonya sangat luar biasa bagi kami. Fungsinya sangat luar biasa, sekali lagi sangat luar biasa untuk tanaman apapun itu. Maka dia bisa dipakai di fase apapun. Ini sebagai pembuktian bahwasanya tunas-tunasnya telah mulai bermunculan. Padahal ini spot tanaman cabai yang terparah karena herbisida ataupun rancu rumput. Tapi sekarang ya, udah mulai pulih kembali, udah mengeluarkan tunas kembali, dan daun yang tidak terkena itu mulai hijaunya sudah mulai menormal kembali. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan hijaunya daun, maka proses fotosintesisnya akan bisa sempurna kembali. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita, menjadikan pengalaman bagi kita apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang kami alami saat ini, yaitu tanaman cabai di umur 3 bulan lebih kurang terkena herbisida ataupun racun rumput. Kita tidak akan mencari apapun sebabnya, apakah kelalaian sendiri atau mungkin ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak usah memikirkan hal yang demikian. Tugas kita berusaha untuk memulihkan kembali, untuk mengobati kembali agar kita tidak gagal panen nantinya. Karena kita telah menanam modal sekian banyak dari awal sampai sekarang, tanaman kita menemui kendala ataupun menemui musibah, itu tugas kita untuk berusaha kembali untuk memulihkan dengan menggunakan asam amino, yaitu bisa untuk mengembalikan, bisa untuk mengobati tanaman. Yang pertama, overdosis insektisida. Yang kedua, juga bisa keracunan daripada unsur hara. Yang ketiga, bisa untuk mengobati tanaman yang telah terkena herbisida. Ini suatu pembuktian. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bukan ada maksud apa-apa, kami cuma hanya berbagi. Jangan lupa like dan komen, dan juga subscribe. Mudah-mudahan ada yang mau ditambahkan, silakan tambahkan di komentar di bawah. Mudah-mudahan kita bisa berbagi dan selalu berbagi, karena berbagi itu indah. Kembali kata-kata, jangan ragu untuk mencoba, jangan mencoba untuk ragu. Salam petani cabai lokal.